Sebelum kita mulai, saya ingin meminta kepada para peserta jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel Atomi Indonesia. Oke, langsung saja pembicaraan pertama adalah pada hari ini bagaimana menua secara terbalik. Nah, yang akan disampaikan oleh dokter keluarga Kim Yong Jin. Nah, ini akan membahas topik tentang de-aging. Dia adalah seorang direktur dari klinik kecantikan Lee Enjeng dan akan membahas di video berikutnya tentang perawatan kulit agar tampak awet muda. Nah, mari kita simak bersama-sama. Halo semuanya, saya dokter keluarga Kim Yong Jin. Saya ingin membahas perubahan dalam masalah konsumen sejak COVID-19. Saya akan secara singkat membahas masalah kulit konsumen dan tren perawatan kulit terkini untuk perawatan kulit anti penuaan. Harapan hidup manusia meningkat dengan perkembangan teknologi kedokteran. Secara alami, minat pada kesehatan eksternal dan anti penuaan meningkat, melampaui kesehatan dari dalam dan kehidupan bebas penyakit. Secara khusus, karena menentukan kesan pertama, permintaan untuk menjaga kulit awet muda sangat meningkat. Saya berharap sesi ini dapat menyediakan informasi yang lebih akurat dan membantu konsumen yang menginginkan kulit muda dan juga sehat. Sebelum kita mendalami topik hari ini, mari kita cari tahu dulu tentang fungsi kulit dan proses penuaan. Kulit berperan sebagai pembatas antara tubuh dan lingkungan luar. Kulit menyumbang sekitar 17% dari berat badan kita dan memiliki struktur dan fungsi yang sangat kompleks. Melindungi tubuh Anda dengan mencegah keluarnya kelembapan, elektrolit, dan protein. Mengontrol suhu tubuh Anda dan melindungi Anda dengan sistem imunnya. Kulit sangat tahan lama dan juga memiliki sel jaringan yang sangat kuat. Kulit menjadi semakin tebal hingga hormon pertumbuhan mencapai puncaknya di usia 20-an. Level hormon mulai menurun pada usia akhir 20-an dan 30-an saat penuaan dimulai. Akibatnya, jumlah sel dan kecepatan pembelahan sel berkurang dan lapisan yang membentuk kulit menjadi lebih tipis. Khususnya, kulit lebih cepat menipis di area yang banyak terpapar sinar matahari, seperti wajah, leher, lengan, dan tangan. Rata-rata ketebalan epidermis menipis 5-6% setiap 10 tahun. Selain itu, jaringan kolagen yang berperan penting dalam menjaga elastisitas kulit. Pada lapisan dermis mulai memburuk. Jumlah sel menurun hingga kulit menipis. Akibatnya, lemak wajah secara bertahap melorot ke bawah dari posisi semulanya karena gravitasi. Tanda-tanda awal penuaan kulit paling terlihat di area sekitar mata dan kedua pipi, area yang disebut zona pita atau zona kupu-kupu. Zona ini menjadi kekhawatiran terbesar bagi wanita di usia 20 dan 30-an. Seiring elastisitas kulit menurun, kulit mulai kendur dan garis halus mulai terlihat di berbagai area. Pori-pori akan mulai mengembang karena faktor eksternal ini. Dengan meningkatnya jumlah waktu pemakaian masker belakangan ini, masalah karena kelembapan dan ventilasi yang buruk mempengaruhi kedua sisi pipi yang tertutup oleh masker. Selain itu, jumlah wanita muda yang mengalami masalah kulit seperti jerawat di ujung dagu semakin meningkat. Perawatan dini sangat penting karena penuaan di zona ini dapat menyebabkan rasa percaya diri menurun karena area di sekitar mata adalah bagian paling menarik ketika membuat kesan pertama. Tanda awal penuaan terlihat di area sekitar mata dan pipi. Jika Anda merawat area ini sejak dini, maka Anda dapat menjaga kulit awet muda. Itu benar kan? Jadi, mengapa komposisi kulit berubah seiring bertambahnya usia? Ada dua teori. Teori pertama adalah hal itu ditentukan secara genetik saat lahir, menyatakan bahwa fenomena kulit menua telah diprogram di dalam DNA Anda. Dengan kata lain, tingkat penuaan sudah ditentukan, di mana kulit menua seiring bertambahnya usia. Teori kedua adalah bahwa penuaan kulit berlangsung secara bertahap karena adanya kerusakan disebabkan faktor eksternal selama hidup Anda. Mari kita lihat teori ini secara lebih dalam lagi. Sepanjang hidup kita, sel-sel kita menggunakan oksigen bukan? Namun, saat oksigen digunakan dalam tubuh manusia, sel membuat bentuk oksigen tidak stabil yang disebut radikal bebas.
Radikal bebas ini adalah molekul oksigen di mana jumlah elektron yang mengorbit atom tidak seimbang. Oksigen terbilang stabil ketika elektronnya dipasangkan dalam bilangan genap, tetapi menjadi tidak stabil ketika jumlah elektronnya ganjil dan memiliki sifat menstabilkan diri sendiri dengan mencuri elektron dari molekul sekitarnya untuk mencocokkan dirinya sendiri. Dalam proses ini, molekul di sekitarnya kehilangan elektron dan rusak. Tentunya, sejumlah radikal bebas yang beredar di sistem limfatik mengontrol sistem imun dan berperan dalam membunuh bakteri yang menyerang. Tetapi, jika jumlahnya terlalu banyak, mereka bocor ke pembuluh darah, menyebabkan reaksi peradangan dan berbagai penyakit pembuluh darah. Penyakit pembuluh darah ini tidak hanya menyebabkan gangguan peredaran darah, tetapi kelebihan radikal bebas yang beredar melalui pembuluh darah dapat secara bertahap merusak jaringan di sekitarnya, mengurangi fungsi organ. Penuaan kulit terjadi karena kerusakan menumpuk di kulit selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, selama kita menggunakan oksigen untuk hidup, radikal bebas terus terbentuk, hingga proses penuaan kulit tidak dapat dihindari. Lalu, bagaimana cara menghilangkan radikal bebas penyebab penuaan kulit? Untungnya, tubuh manusia memiliki sesuatu yang disebut sistem perlindungan antioksidan yang menghilangkan radikal bebas ini, melindungi tubuh dari radikal bebas yang dihasilkan secara alami sepanjang waktu. Masalahnya adalah sistem ini tidak sempurna. Diperlukan pasokan suplemen stabil untuk membantu menciptakan antioksidan dalam tubuh yang akan membantu sistem antioksidan bekerja lebih baik. Ini termasuk tidak hanya antioksidan endogen seperti glutathione, SOD, dan koenzim Q10, tetapi juga vitamin A, C, dan E yang dikonsumsi secara eksternal, ada mineral antioksidan dan karotenoid pigmen yang dimiliki tanaman, ada katekin, flavonoid, dan banyak lagi. Beberapa konsep representatif yang berasal dari terapi antioksidan adalah anti-aging dan de-aging. Apa perbedaan antara keduanya? Pertama-tama, anti-aging berarti menghalangi proses penuaan. Ini berarti memperlambat proses penuaan tubuh. Anti-aging dibagi menjadi tahap awal dan aktif berdasarkan kelompok usia. Tahap awal penuaan dimulai di antara mereka yang berusia 30-an dan 40-an, di mana perubahan pada garis wajah mulai nampak. Minat dalam memperbaiki garis rahang yang kendur atau garis wajah V meningkat. Tahap aktif dimulai bagi mereka yang berusia 50-an ke atas, melalui operasi atau prosedur pembedahan. Mereka ingin memperbaiki garis halus untuk meningkatkan kualitas hidup. Di sisi lain, de-aging adalah konsep yang lebih aktif daripada anti-aging. Usaha untuk membuat tubuh kembali muda, artinya menjadi awet muda dengan mencegah penuaan. Ini adalah tren yang populer di kalangan anak muda berusia 20-an dan 30-an. Mereka menginginkan untuk dapat pergi keluar atau bekerja segera setelah prosedur. Penuaan kulit bukan hanya fenomena eksternal yang terlihat dari luar, tetapi sesuatu yang menunjukkan masalah sirkulasi internal di dalam tubuh. Intinya Anda harus fokus pada antioksidan dan tertarik dalam membuat sel-sel kulit sehat dari perspektif jangka panjang. Jadi izinkan saya memberitahu Anda secara singkat bagaimana tren terkini di pasar kecantikan dan operasi plastik berubah. Pertama-tama, semakin banyak pelanggan lebih memilih non-bedah atau bedah minimal, prosedur menggunakan ampul atau mesin, dibandingkan prosedur bedah menggunakan pisau atau suntikan langsung ke dalam tubuh. Sekarang, tren menjauh dari prosedur yang menyakitkan dan beresiko tinggi dibandingkan mendapatkan perubahan dramatis dalam satu prosedur. Mereka menginginkan tampilan alami setelah prosedur dan perubahan sistematis melalui prosedur yang berulang. Semakin banyak pelanggan menginginkan hasil secara keseluruhan dibandingkan hanya memperbaiki satu poin tertentu. Dan satu hal lagi, poin penting pembicaraan hari ini, konsep berubah dari hanya anti-aging menjadi de-aging atau slow aging. Fenomena penuaan mulai terlihat pada mereka yang berada di awal usia 40-an. Daripada operasi atau prosedur untuk efek anti-aging, minat dalam mencegah keriput, menjaga elastisitas kulit, dan membentuk wajah tumbuh di antara mereka yang berusia 20-an. Menggunakan berbagai produk termasuk skin booster, kita cenderung mengambil solusi de-aging untuk memperlambat penuaan itu sendiri sejak usia muda. Lalu apa yang harus Anda lakukan untuk secara rutin mempraktikkan de-aging? Saya akan memberitahukan pada Anda semua tips praktis keseharian untuk menunda penuaan dan meremajakan kulit Anda.
Pertama, Anda harus sebisa mungkin menghindari papar sinar matahari. Paparan sinar matahari adalah faktor eksternal terbesar penyebab radikal bebas. Mengenakan kacamata hitam sebanyak mungkin selama kegiatan di luar ruangan sangat penting untuk melindungi mata Anda dan kulit di sekitarnya. Apalagi saat matahari terbit dan terbenam, sinar matahari langsung masuk ke mata Anda, jadi Anda harus memakainya di waktu tersebut. Kedua, dianjurkan untuk selalu mengoleskan sunscreen pada area kulit yang terbuka. Terlebih lagi pada area yang tidak tertutup oleh masker, seperti tulang pipi samping, pelipis, dan juga leher. Saya sarankan untuk mengoleskan 2 mg sunscreen per cm luas permukaan kulit Anda. Jika Anda mengoleskan ke seluruh wajah, biasanya jumlah itu seukuran koin. Ada baiknya untuk menyebarkannya ke seluruh wajah Anda. Saya sarankan Anda mengoleskannya secara keseluruhan. Ada baiknya untuk mengoleskan ulang, setidaknya sekali setiap 2 jam karena ini terhapus selama melakukan aktivitas. Ketiga, pengelupasan kotoran saat mandi atau menghilangkan kulit yang mengeras di salon merupakan kebiasaan yang mengeringkan kulit, menyebabkan eksema dan penuaan kulit sehingga harus dihindari. Selain itu, setelah mandi, sebaiknya oleskan pelembab ke seluruh tubuh termasuk wajah sekali hingga 2 kali sehari. Keempat, makan dan minum berlebihan dan merokok harus dihindari karena mempercepat proses penuaan. Untuk memperlambat proses penuaan, saya sarankan Anda makan secukupnya dengan banyak buah dan sayuran segar. Bukan berarti Anda harus banyak makan, tetapi mengonsumsi berbagai jenis makanan. Penting untuk memilih makanan yang mengandung berbagai antioksidan yang disebutkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa contoh. Beras merah, sayuran hijau, dan sayuran kaya akan glutathione. Tomat mengandung likopen dan wortel mengandung beta-karoten. Jeruk dan labu kaya akan karotenoid seperti kriptosantin. Teh hijau kaya akan katekin sejenis polifenol yang memiliki efek mencegah penuaan. Yang kelima adalah stres oksidatif, di mana stres adalah penyebab terbesar. Jadi hindari stres sebisa mungkin sambil berolahraga secara teratur. Terlebih lagi sangat penting untuk mendapatkan tidur yang cukup. Selama tidur, kelenjar pineal otak Anda melepaskan melatonin yang merupakan salah satu antioksidan paling kuat. Mereka paling sering dirilis antara pukul 11 malam dan 4 pagi. Jadi ada baiknya untuk Anda tidur selama waktu tersebut. Terakhir, jika Anda menggunakan kosmetik fungsional terbukti secara ilmiah, Anda dapat mencegah dan menyembuhkan efek penuaan. Anda harus memastikan bahwa produk itu telah terbukti secara klinis. Untuk secara menyeluruh meningkatkan fungsi dasar kulit Anda, memilih kosmetik kaya antioksidan yang menghilangkan radikal bebas adalah hal yang sangat penting. Sekian dari saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. 구독, 좋아요 눌러주세요.